Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan yaitu analisis ulasan algoritma naive Bayes. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Sini ada Andriawan dengan NPM 178, ada M Nirwan dengan NPM 154, ada Ahmad Faris Setiawan dengan NPM 167, dan ada saya, Kevin Hafiz Octavian, NPM 164. Yang pertama, di sini ada pendahuluan, yaitu analisis sentimen adalah proses mengidentifikasi sikap penulis terhadap suatu objek melalui teks. Algoritma naive Bayes yang didasarkan pada teorema Bayes dan mengasumsikan independensi antar kata dalam teks. Sering digunakan untuk analis Sering digunakan untuk analisis ini. Meskipun sederhana, algoritma ini efektif dalam mengklasifikasikan sentimen, terutama dalam ulasan produk atau layanan. Dalam analisis ini, kita akan membahas cara kerja naive Bayes dalam klasifikasi sentimen ulasan, serta kelebihan dan kekurangannya dalam analisis teks. Lanjut. Kemudian di sini ada tujuannya. Yang pertama yaitu menjelaskan cara kerja algoritma naive Bayes dalam analisis sentimen ulasan. Kemudian yang kedua, mengeksplorasi penerapan naive Bayes untuk mengklasifikasikan ulasan produk atau layanan. Dan yang terakhir, sini menganalisis kelebihan dan kekurangan algoritma naive Bayes dalam konteks analisis sentimen. Lanjut, untuk data yang digunakan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nirwan. Baik, di sini untuk data yang digunakan dalam proyek ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari objek penelitian, melainkan melalui sumber lain. Nah, dalam proyek ini, data sekunder tersebut diperoleh melalui situs Kaggle dalam format comma separated values atau CSV. Dataset ini berisi informasi tentang nama produk, akun pelanggan, ulasan yang telah dibersihkan dari noise, dan label. Label sentimen 0 untuk negatif dan 1 untuk positif. Seperti yang dapat kita lihat pada slide. Lalu selanjutnya di sini untuk deskripsi data terdapat atribut, description, data type, value range, dan source. Nah, untuk yang pertama ada nama dengan deskripsi, nama dari produk yang dibeli oleh pelanggan dengan data type string, dan source-nya itu semua kami ambil dari Kaggle. Lalu untuk produk akun, yaitu username atau akun dari pelanggan. Data type-nya juga string, lalu selanjutnya juga ada ulasan clean, yaitu ulasan yang diposting oleh pelanggan dengan data type string. Nah, yang terakhir ada label atau kategori sentimen yang diberikan dengan data type integer, 0 untuk negatif dan 1 untuk positif. Lanjut, lalu di sini ada visualisasi dengan bar chart. Nah, untuk distribusi sentimen ini, eh, kita terdapat 501 entry. Nah, dengan sumbu X-nya, yaitu kategori sentimen, 1 untuk positif dan 0 untuk negatif. Lalu sumbu vertikal atau Y, yaitu jumlah data untuk masing-masing. Nah, dari diagram, sumbu positifnya ini terdapat 405 ulasan positif dan untuk negatifnya ini 96 ulasan negatif. Nah, ini kegunaannya menunjukkan ketidakseimbangan data yang dapat mempengaruhi performa model klasifikasi. Model mungkin cenderung memprediksi kelas mayoritas, yaitu positif. Lanjut. Lalu di sini untuk evaluasi model, terdapat beberapa kategori, yaitu precision, recall, advanced score, dan support. Lalu ada untuk kelas 0, precisionnya terdapat nilai 0,92, recallnya 0,96, F1 skornya 0,94, dengan support 24. Lalu untuk kelas 1, precisionnya itu 0,99, ya, yang mendekati 1. Untuk recallnya 0,97, F1 skornya 0,98, dengan support 77.
Lalu untuk akurasinya, Evans score-nya 0,97 dengan support 101. Kemudian ada micro average dengan precision 0,95, recall 0,97, dan Evans score 0,96 dengan support 101. Dan yang terakhir ada weighted average dengan precision 0,97, recall 0,97 juga, dan F1 score-nya juga 0,97. Support juga masih sama 101. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Andriawan. Ya, selanjutnya masuk ke tahap visualisasi dengan confusion matrix. Confusion matrix diagram ini digunakan untuk mengevaluasi performa model klasifikasi. Baris mempresentasikan data aktual atau label asli. Kolom mempresentasikan data prediksi atau label hasil prediksi model. Yang ketiga, dari confusion matrix tersebut ada true negatif dengan nilai 23 negatif yang diprediksi benar. Yang kedua ada false positif dengan nilai 1 negatif yang diprediksi sebagai positif. Yang ketiga ada false negatif, ada 2 positif yang diprediksi sebagai negatif. Eh, Selanjutnya ada true positif dengan nilai 75 positif yang diprediksi benar. Kegunaan menghitung metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score untuk mengevaluasi model. Selanjutnya ada tokenisasi sederhana dengan menghitung persentase kata positif dan negatif. Melakukan tokenisasi sederhana dan menyamakan semua huruf menjadi huruf kecil agar dapat melakukan perhitungan kata. Dari data yang dihasilkan, kata positif ada sebanyak 508 kata, kata negatif 110 kata, total keseluruhan kata 2104 kata, panjang rata-rata ulasan 4,19 kata. Kemudian menghitung persentase kata positif dan negatif, data yang dihasilkan, persentase kata positif ada 24,14% kata kata positif dari 2104 kata. Persentase kata negatif ada 500,23 kata negatif dari 2104 kata. Selanjutnya, selanjutnya ada penjelasan kode Google Colab akan dilanjutkan oleh rekan saya Ahmad Fahri. Oke, di sini saya akan menjelaskan codingan Google Colab ya, secara singkat. Di codingan pertama, kita mengimport library yang kemudian di codingan kedua, kita menampilkan yang akan dilakukan analisis. Kemudian dari data yang ditampilkan, kita menghitung rata-rata ulasan dari kolom ulasan clean. Rata panjang ulasannya didapat sebanyak 4,19. Kemudian kita melakukan eksplorasi data. Eksplorasi data diambil dari kolom label dengan nilai 1 sebagai positif dan nilai 0 sebagai negatif. Yang divisualisasikan dengan bar chart. Kemudian di sini kita memisahkan fitur dan label agar analisis berfokus kepada kolom ulasan dan kolom label. Kemudian di sini kita melakukan tokenisasi dan transformasi. Tokenisasi untuk memisahkan kata per kata dan transformasi untuk menghitung kata positif dan kata negatif. Kemudian kita membagi data pelatihan dan data pengujian dengan text size-nya 0,2 yang berarti data pelatihan 80% dan data ujinya 20%. Kemudian kita menggunakan oversampling dengan smooth untuk menyeimbangkan data. Dan kita melakukan pelatihan model dengan model yang digunakan yaitu multinomial Naive Bayes. Nah, setelah itu kita melakukan prediksi dari data latih dan data uji. Kemudian data uji yang telah diprediksi ditampilkan menggunakan confusion matrix
dengan hasil yang dilakukan sangat berat, yaitu akurasinya 9,97. Kemudian coefisien matrixnya divisualisasikan. Nah, kita melakukan tokenisasi pada kata positif dan negatif dengan pemilihan kata-kata tertentu. Setelah itu, kita melakukan penghitungan kata positif dan negatif, yaitu dengan menghitung total kata positif, menghitung total kata negatif, dan menghitung total keseluruhan kata yang didapat. Kata positif 808 kata, 508 kata, kemudian kata negatif 110 kata, dengan total keseluruhan kata itu ada 2104 kata. Nah, kemudian di sini kita menghitung kata positif sebanyak 24,14, di mana positif total kata positif dibagi dengan total kata. Kemudian begitu juga dengan kata negatif. Setelah hasil didapatkan, kita memvisualisasikannya kembali dengan bar chart. Dengan persentase kata positif yaitu 24,14% dan kata negatif sebanyak 5,23%. Selanjutnya, kesimpulan pekerjaan Rio. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya, algoritma naif Bayes terbukti efektif dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan produk atau layanan. Meskipun terdapat ketidakseimbangan data yang dapat mempengaruhi performa model, evaluasi model menunjukkan akurasi yang tinggi dengan nilai presisi, recall, dan F1 score yang baik. Algoritma ini sederhana namun efektif dalam analisis teks, menjadikannya pilihan yang baik untuk analisis sentimen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.